Halo semuanya, selamat datang kembali di Rexra Channel. Jadi untuk video kali ini, gua bakalan bikin review episode Power Rangers Dino Fury episode 1. Untuk review episode kali ini mungkin formatnya agak berbeda dibandingkan dengan review episode-episode sebelumnya. Kalau biasanya kan cuman suara gua terus ada scene-scene yang ditampilin doang. Jadi ya gua emang pengen nyobain format baru ini. Kalau ini bisa lepas dari segala macam masalah ya formatnya, mungkin Zen Kaiger nanti gua juga bakalan bikin review kayak gini. Dan juga kalian coba tulis di kolom komentar di bawah, menurut kalian mending review episode kayak biasa aja atau kayak gini. Jangan lupa komen di bawah. Jadi adegan dimulai dengan kita diliatin sebuah gedung yang bernama Buzz Blaze, di mana salah satu anggota rangernya, mungkin di sini dia belum rangernya, si Pink atau yang bernama Amelia ini, dia itu bekerja sebagai jurnalis di Buzz Blaze ini. Nah, si Amelia ini dia itu meminta izin untuk liputan di sebuah tempat bernama Dino Henge yang ada di dalam hutan. Setelah mendapatkan izin, dia akhirnya pergi ke hutan menuju daerah Dino Henge. Gue juga lupa bilang kalau si Amelia ini dia itu suka dengan hal-hal mistis. Di sini juga si Amelia ini akhirnya bertemu dengan seorang pria yang bernama Oli, yang ya kita tahu di mana nantinya si Amelia itu bakal jadi Pink Ranger dan si Oli ini bakal jadi Blue Rangernya. Ternyata tujuan dari Oli itu pergi ke Dino Henge juga. Ya pada akhirnya mereka pergi bersama-sama. Cuman bedanya kalau Amelia itu untuk ngeliput, sedangkan Oli dia pergi untuk ngebantu ibunya yang seorang arkeologis. Amelia dan Oli akhirnya bertemu dengan Dr. Arcana yang ya dia itu ibunya si Oli ya. Dan pada saat melakukan penelitian, ternyata di bawah tanahnya itu terdapat sebuah ruangan. Dan ya ternyata si Dr. Arcana ini dia itu melakukan penelitiannya secara diam-diam, dimana dia itu nggak punya izin buat memasuki tempat di Dino Henge ini. Pada saat Oli dan Amelia sedang bebenah peralatannya gitu, tiba-tiba datang Void Knight, dimana dia itu kayak nyari-nyari sumber energi gitu loh. Oli dan Amelia pun mengikuti Void Knight dan di sana mereka ngelihat kayak banyak penjaga-penjaga gitu dan sebuah ruangan dimana isinya ya sumber energi lainnya. Dan ternyata di tempat ini tuh nggak cuman kosong, tapi juga ada penghuninya, yaitu sebuah dinosaurus dan sebuah ranger merah yang tertidur di dalam tabung. Seperti anak muda, si Oli ini dia ikut campur dalam urusan alien kali ini ya. Dia ngambil senjata pedang yang ada di tembok gitu. Terus tadi kalian lihat si Amelia, dia kayak nembakin senjata pengikatnya ke si Void Knight. Si naga kecil ini kayak mau ngasih kunci ke mereka berdua, tetapi diambil oleh Void Knight. Dan ternyata fungsi dari kunci itu adalah untuk mengaktifkan para penjaga-penjaganya. Ya intinya siapa yang pakai kunci itu dialah yang dianggap tuannya. Pada akhirnya mereka berdua dalam masalah ya. Mereka harus menghadapi para kroco-kroco kali ini atau para penjaga ya. Kejadian aneh lainnya pun terus berlanjut, di mana pedang mereka berdua bersinar dan akhirnya membentuk sebuah morpher. Si dino kecil yang lihat itu pun dia ngasih kayak kunci ke mereka berdua dan ngasih tahu caranya ya. Kuncinya itu dimasukin ke slot dan ya akhirnya mereka berdua bisa berubah menjadi Power Ranger. Setelah mereka berubah ya terjadilah pertempuran ala-ala Power Ranger kalau bertempur di dalam ruangan. Pada akhirnya Void Knight nemu sumber energinya. Cuman di sini dia bilang kalau Sporix ini tuh bukan sumber energi yang dia cari, tapi dia tetap mengambil sumber energi kali ini. Karena kejadian yang semakin menjadi-jadi, si dinosaurus kecil ini pun mencoba untuk membangkitkan si Red Ranger ini dan ya seperti yang kalian lihat, dia berhasil bangkit. Nah, hal yang menarik di sini adalah si Red Ranger ini dia bisa ngerubah pedangnya menjadi sebuah dagger. Karena daggernya itu akhirnya para Sporix itu malah mencar bebas gitu loh.
Dan Void Knight yang memang ingin dapet si sporik itu, cuman ya dia harus merelakan. Ada satu yang berhasil menetas dan itu adalah menjadi monster pertama Dino Fury ini. Setelah pertempuran tadi, Zaito atau Red Ranger itu pun menceritakan masa lalunya, dimana dia itu sudah hidup dari zaman dulu. Dan yang menariknya adalah adanya kemunculan para legendary Master Morphin, dan Master Morphin ini bukan layaknya mentor, tapi mereka itu karakter original dari komik Morphin Grid. Jadi ya si Master Morphin ini ngerubah para dinosaurusnya dan sumber energinya disalurkan ke para ranger lainnya. Kita dilihatin sebuah scene yang sangat menarik. Kalau versi Ryu Soldier ini tuh sudah mendekati akhir-akhir episode, sedangkan di Power Rangers ini tuh flashback zaman dulu. Jadi bisa dipastikan kalau nanti kedepannya kita nggak akan dapetin scene kayak gini lagi, karena bisa dibilang ini tuh kayak para legenda-legenda gitu loh. Kalian lihat para rangernya itu udah pada pakai armor, sudah ada Six Rangernya, terus ada Zord lainnya terlepas dari 6 Zord pertama. Nah terus kita juga diliatin kalau ternyata si sporak-sporak ini mereka itu bakalan bersembunyi sampai akhirnya mereka semua bakal menetas. Si Zaito pun menawarkan untuk mereka berdua itu harus latihan dulu, karena kan tadi pengalaman pertamanya. Sedangkan si Zaito dia itu memang pemimpin udah dari zaman dahulu kala. Dan ya, itu dia untuk review episode utama dari Power Rangers Dino Fury. Kesimpulannya buat gue sangat menarik, bikin penasaran. Kalau kalian lihat kedatangan si Void Knight ini, dia itu sendiri, dan para krocok-krocok itu harusnya itu para penjaga ruangan di ruangan bawah tanah itu loh. Jadi bisa dibilang gue masih penasaran anggota Void Knight yang lainnya itu, monster-monsternya itu seperti apa, ataukah dia emang pejuang sendiri gitu loh. Sangat menarik buat ditunggu. Dan ya kayaknya cukup sekian aja untuk video kali ini, dan sekali lagi tolong komen di bawah menurut kalian mendingan review kayak gini atau review episode kayak biasa, karena ini bisa dibilang gue masih coba-coba ya. Kalau emang kalian banyak yang bilang mending kayak biasa, ya gue bakal kayak biasa lagi. Sekali lagi gue bakal ngucapin terima kasih banyak dan sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Bye bye, ciao.